atas limpahan rahmat dan taburan nikmat-Mu yang tak terteri. Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mengabdi, hanya kepada-Mu pula tumpuan harapan kami. Ya Allah, kami senantiasa mengharap bimbingan-Mu untuk dapat berbuat amal kebaikan. Mudahkanlah segala urusan-urusan kami dan jadikanlah jalan keluar dalam kami menghadapi suatu masalah dengan arif dan bijaksana, serta berikanlah kami rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Para undangan yang berbahagia, penyelenggaraan Musrembang RPJMD merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan dokumen RPJMD sebelum perumusan rancangan akhir RPJMD. Tujuan diselenggarakannya Musrembang RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 adalah untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 64 Ayat 2 yang mengamanatkan bahwa Bapeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrembang RPJMD yang dihadiri oleh pemangku kepentingan, yang kemudian hasil Musrembang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrembang RPJMD. Bapak Gubernur, Bapak Bupati dan Wakil Bupati setelah hadirin berbahagia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Merupakan penyabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RT/RW dan RKPD, rancangan Renstra perangkat daerah, serta dilakukan penyelarasan dengan kebijakan pembangunan nasional yang terhitung dalam RJPN tahun 2005-2025. Selain itu, dokumen RPJMD Kabupaten Karimun juga berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026, terutama terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indikator dan target yang harus didukung pencapaiannya oleh Kabupaten Karimun. Narasumber yang akan memberikan materi pada acara Musrembang RPJMD ini adalah yang terhormat, pertama, Bapak Gubernur Kepulauan Riau, kedua, Bapak Bupati Karimun, ketiga, Ketua DPRD Kabupaten Karimun, keempat, Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, serta yang kelima, Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Kementerian PPN Bappenas Republik Indonesia. Selain itu, untuk penyusunan dan penyempurnaan dokumen RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 telah ditunjuk tenaga ahli atau fasilitator berpengalaman yang memiliki kompetensi dan kemampuan menerjemahkan dan menindaklanjuti saran usulan masukan dari proses Musrembang RPJMD ini. Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, setelah hadir yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum mengakhiri, izin kami menyampaikan permohonan maaf jika nanti dalam penyelenggaraan kegiatan Musrembang RPJMD ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Curah air di dalam gelas untuk diminum setelah makan. Walaupun dalam suasana COVID-19, acara Musrembang dapat kita laksanakan. Mari kita bahu-membahu menyusun rencana untuk pembangunan. Atas keikutsertaan Bapak dan Ibu, terima kasih panitia ucapkan. Saudara Bupati dan Saudara Wakil Bupati yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, bahwa pelaksanaan Musrembang RPJMD 2021-2026 ini
telah didahului dengan kesepakatan bersama antara DPRD bersama Bupati yang dituangkan dalam rancangan awal yang telah disetujui oleh fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna terdahulu. Rancangan awal yang telah disepakati tersebut saat ini sudah dilakukan evaluasi oleh pemerintah Provinsi Pulau Riau dan saat ini sudah menjadi dokumen RPJMD untuk kemudian nantinya akan menjadi rancangan akhir dalam bentuk rancangan Perda RPJMD yang akan dibahas kembali oleh DPRD. Harapan kami tentunya beberapa catatan, saran dan pendapat yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dalam rapat paripurna untuk penyempurnaan rancangan awal yang lalu dapat terfasilitasi dalam musyawarah RPJMD ini. Bahwa DPRD secara umum hanya ingin agar segala permasalahan pembangunan yang didapat dari hasil reses yang setiap tahunnya dituangkan melalui dokumen pokok-pokok pikiran DPRD agar dapat seluruhnya terfasilitasi melalui program kegiatan dan subkegiatan yang ada dalam dokumen RPJMD 2021-2026. Beberapa hasil reses yang didapat oleh DPRD banyak sekali permintaan masyarakat pada daerah pemilihan masing-masing untuk lebih fokus pada urusan pilihan, yaitu peningkatan perekonomian akibat pandemi COVID-19 dan pemulihan kesehatan masyarakat. Hal ini tentunya akan diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan dengan ketersediaan fasilitas real anggaran daerah. Sebagai bentuk komitmen DPRD untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dalam RPJMD 2021-2026, melalui musyawarah ini DPRD menegaskan akan mendukung sepenuhnya program-program unggulan saudara Bupati, baik berupa program infrastruktur, program peningkatan perekonomian, program kesehatan, program pendidikan, program sosial, program ketenagakerjaan, dan program tata kelola pemerintahan dan program-program lainnya. Saudara Bupati dan Saudara Wakil Bupati yang kami hormati, DPRD berharap visi, misi, dan program-program unggulan yang nantinya akan kita sepakati dapat dilaksanakan secara efektif dan tercipta sinergitas mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai pada tingkat desa dan kelurahan, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Karimun pada akan terwujud. Selalu menjalankan protokol kesehatan, jaga diri dan keluarga dari bahaya wabah COVID-19. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas. Amin ya rabbal alamin. Visi yang sudah kami susun, pertama, makmur itu dimaksudkan sebagai cita-cita untuk mencapai kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat dan sejahtera. Pertama, percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat. Kemudian yang kedua, mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasis keagungан dan takwa. Dan keempat, mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan nasional dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Maka pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan 12 rencana arah pengembangan wilayah Kabupaten Karimun selama 5 tahun ke depan yang memang kita arahkan untuk beberapa kegiatan-kegiatan strategis. Pertama, pengembangan pelabuhan penumpang domestik dan juga
juga penyelesaian kontainer port di Kabupaten Karimun. Kemudian yang kedua, pengembangan bandara domestik Raja Haji Abdullah dalam rangka mempermudah aksesibilitas transportasi dalam percepatan pengembangan ekonomi di Karimun. Ketiga, pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan untuk industri dan kegiatan ekonomi lainnya. Yang keempat, pembangunan jalan, jembatan, drainase, air bersih, listrik, dan pelabuhan. Yang kelima, peningkatan akses telekomunikasi, informasi, dan komunikasi melalui percepatan pembangunan infrastruktur digital di Kabupaten Karimun. 6. Peningkatan kualitas SDM yang link and match dengan pengembangan investasi, yang salah satunya pengembangan dalam bentuk workshop pelatihan tenaga kerja di vokasi di Kabupaten Karimun. Kemudian ketujuh, pengembangan kapitalan atau listrik masuk pulau untuk percepatan pengembangan ekonomi di desa-desa dan pulau-pulau. Kemudian kedelapan, pengembangan industri garmen kapal. Kesembilan, pengembangan industri oil tanking, refinery oil, dan industri berat lainnya yang sebagian dari itu sedang kita proses dalam bentuk usulan kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Karimun. 10. Pengembangan industri perikanan, terutama kita fokuskan di Muro, termasuk pengembangan diversifikasi hasil-hasil laut, seperti kita akan mengembangkan kembali, memperluas kegiatan budidaya rumput laut, dan juga optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan di Muro dan kawasan-kawasan terdekat. Kemudian 11, fasilitasi dan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Kita sedang memformulasikan bersama Bank Rio Petri penyediaan bantuan permodalan UMKM, pembinaan manajemen dan aksesibilitas pasar untuk mendorong agar UMKM kita benar-benar bisa menjadi penyangga pemulihan ekonomi di masa depan. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam Musrenbang RPJM di Kabupaten Karimun ini. Forum ini sangat terbuka terhadap berbagai masukan dan saran agar dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 ini menjadi lebih sempurna lagi. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri sambutan singkat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pantun. Orang Karimun menjaring ikan bergulai santai. Musrenbang RPJM kita laksanakan, rencana tersusun menjamin sukses pembangunan. Apa tanda orang tarekat? Perbanyak zikir setelah sholat, bersama kita bermufakat. Musrenbang RPJM Karimun yang bermanfaat. Hadirin yang berbahagia, RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah. Dalam kesempatan ini saya mengharapkan masukan dan saran yang positif dari seluruh pihak guna penyempurnaan penyusunan RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026. Sehingga apabila kondisi terkini dapat diatasi dan dimanfaatkan, maka akan menjadi modal kekuatan dan peluang guna mewujudkan Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berlandaskan iman dan takwa. Atas berbagai pertimbangan isu strategis capaian yang diraih serta tantangan dan potensi yang kita miliki, maka visi dan rencana RPJMD Kabupaten Karimun tahun
Mengingat Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan keadilan tercapai, maka dijabarkan di dalam 5 misi, yakni 1. Kearifan lokal atau keadilan dalam bidang ekonomi. Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah atau berkeadilan dalam infrastruktur. 3. Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya, berlandaskan iman dan takwa, berkeadilan dalam pembangunan sumber daya manusia. 4. Meningkatkan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup atau berkeadilan dalam melestarikan lingkungan hidup. 5. Berkembangnya sektor ekonomi dominan. Tujuan kedua, meningkatkan kemandirian daerah dengan sasaran 1. Meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah. Tujuan ketiga, pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat dengan sasaran 1. Meningkatnya akses kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat yang merata. 2. Terwujudnya konektivitas antar wilayah yang optimal. Tujuan keempat, mewujudkan sumber daya manusia SDM yang berkualitas dengan sasaran 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 2. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat. 3. Terwujudnya kesetaraan gender. 4. Terwujudnya pengendalian penduduk. Tujuan kelima, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 2. Meningkatnya pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup. Tujuan keenam, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance dengan sasaran 1. Terwujudnya birokrasi yang profesional, bersih dan akuntabel. Kedua, meningkatnya kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan rencana pembangunan didukung dengan program unggulan serta program prioritas lainnya, yaitu pada misi pertama ini, program unggulan dan utama adalah pemberdayaan 6.000 UMKM se-Kabupaten Karimun serta didukung 9 program prioritas lainnya. Pada misi kedua ini, program unggulan dan utama adalah membangun konektivitas wilayah Kabupaten Karimun, khususnya Kecamatan Belah, Kecamatan Ungar dan Kecamatan Durai, serta Kecamatan hasil pemekaran yaitu Kecamatan Selat Gelang dan Kecamatan Sugi Besar, serta didukung 6 program prioritas lainnya. Pada misi ketiga ini, program unggulan dan utama adalah menyiapkan 3.000 tenaga kerja yang berkompeten dan memiliki skill yang dibutuhkan pasar industri dan didukung 11 program prioritas lainnya. Pada misi keempat ini, program unggulan adalah menjadikan Kabupaten Karimun bersih, beriman, sehat, indah dan harmonis dan didukung dengan 4 program prioritas lainnya. Pada misi kelima ini, program unggulan dan utama adalah digitalisasi pelayanan publik dan birokrasi serta didukung dengan 9 program prioritas lainnya. Hadirin beserta muslimah yang berbahagia, sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 26 April 2021 saya Haji Umrah dan Haji Anwar Rasid dilantik oleh Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sebagai Bupati Karimun dan Wakil Bupati Karimun periode 2021-2024. Sesuai dengan amanat pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik sesuai dengan pasal 267 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa sebelum perda tentang RPJMD ditetapkan oleh Bupati, agenda penting lainnya setelah musyawarah RPJMD 2021-2026 selesai dilaksanakan, yakni menyampaikan dan pembahasan rancangan peraturan daerah RPJMD tahun 2021-2026 ke DPRD yang insya Allah akan disampaikan setelah acara musyawarah RPJMD ini. Sebelum dilakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan yang telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Karimun dan DPRD Kabupaten Karimun oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karimun, lancarnya kegiatan musyawarah RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 akan berdampak pada lancarnya proses penyusunan
dan penetapan RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026. Hadirin peserta muslimin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho atas segala upaya yang kita lakukan dan membangun daerah Kabupaten Karimun. Selamat mengikuti musyawarah RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 untuk meraih apa yang dicita-citakan dalam upaya mewujudkan pembangunan Karimun yang berkeadilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga dalam situasi pandemi Covid-19 yang hari ini terus berlangsung di Kabupaten Karimun, dan sampai dengan hari ini infografis untuk Covid di Kabupaten Karimun dapat kami sampaikan bahwa telah terkonfirmasi kita sebanyak 3.522 jiwa dengan tingkat kesembuhan 90%, yaitu 3.190, dan tingkat kematiannya adalah 1,9% dengan jumlah 69 orang. Kemudian yang sedang dirawat hari ini yang sedang terkonfirmasi positif adalah 263, di mana bed okupansi rasio untuk kita sampai dengan hari ini adalah 73,4%. Oleh karena itu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala musyawarah RPJMD dan merangka menyusun program-program pembangunan 5 tahun ke depan, yang di dalamnya juga ada kegiatan-kegiatan pengatasan mengatasi tentang pandemi Covid-19, mudah-mudahan dapat kita lakukan dengan baik sehingga semua teratasi, sehingga kembali pulih perekonomian yang hari ini seluruh wilayah termasuk kita di Kabupaten Karimun mengalami penurunan. Semoga kebersamaan kita bergandengan tangan seluruh pihak untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung dan terus meningkat. Seakan mudah-mudahan itu semua dapat kita atasi dan semuanya dapat berjalan dengan baik. Saudara-saudara kita yang sedang terbaring sakit, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka semua. Kemudian bagi kita yang belum terpapar, ya kita berdoa bersama-sama semoga kita juga dapat terhindar dari musibah Covid-19 ini. Kemudian yang telah meninggal dunia, tentunya kita doakan semoga dosa-dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seakidah dengan kita semoga meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang terpenting kita doakan seluruh tenaga-tenaga kesehatan kita yang hari ini lebih dari 100 orang yang terpapar, terkonfirmasi, ada yang sembuh, ada yang sedang sakit. Kita doakan semoga mereka juga dalam keadaan sehat. Dari 13 puskesmas kita yang hari ini melayani kegiatan untuk penanganan COVID dan juga penanganan vaksinasi, hampir seluruhnya rumah sakit puskesmas ini para nakesnya terpapar COVID-19. Mudah-mudahan kita doakan mereka semua sembuh, kembali bisa sehat, dan alhamdulillah ya kita dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Kemudian pencapaian vaksinasi kita yang hari ini sudah belum mencapai 70%, baru mencapai 69%. Ya mudah-mudahan itu juga bagian dari upaya-upaya yang kita lakukan selama ini. Insya Allah apabila vaksin akan distribusi kembali kepada kita, mudah-mudahan akhir bulan Agustus ini semakin meningkat masyarakat kita yang akan mendapat vaksin. Demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan dua bait pantun. RPJMD susun bersama-sama, musyawarah mufakat menjadi landasan, pembangunan lanjutan sasaran utama, rakyat sejahtera menjadi harapan. Visi dan misi menjadi acuan menyusun program 5 tahun ke depan. Mari bersama lanjutkan pembangunan, jadikan Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, terima kasih kepada Bapak-Bapak para narasumber, sehat selalu, dan saya akhiri dengan salam kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Daerah Kabupaten Karimun tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil azim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada di Gedung Nasional dalam rangka Musrenbang rencana pembangunan jangka menengah daerah Karimun periode 2021-2026. Adapun tujuan daripada Musrenbang RPJMD ini adalah untuk menetapkan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Karimun untuk periode 2021-2026 di masa kepemerintahan kami, di mana 6 bulan setelah kami dilantik wajib visi misi yang pernah kami sampaikan kepada masyarakat di dalam proses pencalonan kemarin itu wajib kami tuangkan nantinya dalam Perda RPJMD Kabupaten Karimun untuk 5 tahun masa kepemimpinan. Musrenbang yang kita lakukan hari ini dalam rangka kita untuk mendapatkan masukan, saran, tanggapan yang positif terhadap RPJMD yang telah disusun oleh kita bersama, khususnya kami dan juga OPD-OPD yang terkait. Dan hari ini dilakukan musyawarah rencana pembangunan RPJMD ini kepada masyarakat agar bagaimana RPJMD ini semakin sempurna, semakin baik, sehingga visi dan misi yang ingin kami lakukan selama 5 tahun akan dapat kita wujudkan. Di mana visi kami adalah menjadikan Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, yang dilandasi dengan iman dan takwa, dengan 5 misi, 6 program utama dan 14 program-program prioritas yang nantinya akan dijabarkan dalam penyusunan kegiatan pembangunan Kabupaten Karimun di masa yang akan datang. Untuk menjadi titik fokus kita apa tuh Pak? Ada 5 misi. Pertama adalah kita berkeadilan dalam pembangunan bidang ekonomi. Kemudian berkeadilan dalam pembangunan bidang infrastruktur. Kemudian berkeadilan dalam pembangunan sumber daya manusia. Yang kelima, keempat adalah berkeadilan dan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Keenam adalah berkeadilan dalam tatanan birokrasi yang bersih dan melayani. Itulah merupakan misi kita dengan unggulan-unggulan sebagaimana telah saya paparkan tadi secara detail. Untuk di masa pandemi COVID ini Pak, pembangunan infrastruktur adalah melanjutkan pembangunan yang selama ini optimalisasi tentang pemerataannya belum tercapai. Seperti kecamatan yang menjadi sasaran kita adalah Kecamatan Ungar, Kecamatan Durai, kemudian Kecamatan Belat, dan juga kecamatan yang baru itu Selat Gelam dan juga Sugi Besar, dengan tidak meninggalkan juga kecamatan-kecamatan yang lainnya. Seperti pembangunan kita infrastruktur adalah jalan yang selama ini merupakan akses untuk ekonomi bagi masyarakat yang perlu kita tingkatkan, karena di pulau-pulau ini selama kami turun, selama kami berkampanye adalah mengenai masalah jalan itu yang paling utama. Kedua adalah masalah pelabuhan. Yang ketiga masalah infrastruktur untuk penyediaan air bersih dan lain sebagainya. Pada misi ketiga Pak, untuk 3.000 tenaga kerja Ya, itu dalam hal penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kami sudah sampaikan. Di tahun ini kita sudah menganggarkan
ada lebih kurang 4 miliar untuk melakukan pelatihan tenaga kerja. Dengan pelatihan tenaga kerja yang kita lakukan ini, kita akan mendapatkan tenaga kerja yang baik, yang sesuai standar sehingga dapat kita salurkan ke perusahaan-perusahaan. Namun pada hari ini belum dapat dilaksanakan karena menyangkut dengan berbagai persoalan anggaran, di mana kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Anggaran yang harus kita siapkan itu melakukan berbagai refocusing. Namun kegiatan ini masih tetap belum kita drop, masih tetap kita adakan. Namun tinggal waktunya kapan akan kita laksanakan. Karena itulah komitmen kami tetap penyerapan 3.000 tenaga kerja selama waktu 4 tahun masa kepemimpinan kami. Kalau untuk 6.000 UMKM, Pak? UMKM kita sudah punya, bahkan sudah mulai kita latih, sudah kita berikan sertifikasi, kemudian sudah kita berikan akte notaris dan lain sebagainya secara bertahap. Dan 6.000 ini, Pak? Ada yang terdaftar itu 6.000, tapi tidak bisa sekaligus. Dalam waktu 4 tahun ini, 6.000 UMKM ini harus dapat kita bantu, terutama ada beberapa hal yang mungkin kelengkapan persyaratan-persyaratan seperti notarisnya, seperti PP, POM-nya, seperti ERT-nya yang belum, itu akan kita bantu sehingga mereka memiliki kelengkapan. Apabila ada program-program bantuan kredit usaha rakyat KUR, karena mereka sudah punya kelengkapan, akan semakin mudah untuk mereka mendapatkan stimulus dari pemerintah. Di masa pandemi seperti ini Pak, kira-kira target kita tercapai nggak sih Pak? Kita harus optimis, dalam hidupnya harus optimis, karena kita berharap bagaimana pandemi ini segera berakhir, ya. Pandemi ini yang menjadi kunci utama berakhir, sehingga bagaimana pemulihan ekonomi itu harus dapat kita lakukan sejalan dengan program pemerintah pusat adalah program PEN, pemulihan ekonomi nasional. Seluruh daerah akan berupaya. Yang hari ini pertumbuhan ekonomi kita anjlok di bawah minus 2%, hampir mendekati 3%. Yang ini harus kita dorong. Bagaimana mendorong ini adalah bagaimana masalah pandemi ini bisa teratasi, kemudian pariwisata bisa kembali, orang berkunjung bisa datang, investasi bisa berjalan lagi dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan itu salah satu yang bisa menumbuhkan perekonomian kita. Tapi yang patut kita syukuri bahwa untuk kegiatan-kegiatan di bidang industri di tempat kita tidak terjadi merumahkan karyawan, bahkan kita lihat trennya terus meningkat. Tapi yang paling terparah adalah sektor pariwisata, di mana hotel-hotel itu banyak yang merumahkan, banyak yang tidak bisa bangkit kembali. Ini juga sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun. Ya, kita sudah melakukan berbagai upaya, di mana peraturan Menteri Keuangan itu keluar pada bulan Februari. Pada bulan Februari kita sudah mengesahkan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Karimun. Kemudian keluar PMK Menteri Dalam Negeri bahwa dari DAU kita dikurangi 17 miliar. Kemudian kita wajib merefocusing 8% dari dana transfer pemerintah pusat dari 430 miliar, 8% itu berarti ada 34 miliar. Kemudian kita juga dari dana insentif daerah harus 30% digunakan untuk perbaikan di bidang ekonomi, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian sampai hari ini refocusing itu bukan mudah dilakukan karena berkaitan dengan dinas kesehatan untuk tenaga nakes, kemudian untuk rumah sakit umum daerah Bapak Sani untuk penanganan tentang COVID, pembangunan alat-alatnya, kemudian di rumah sakit umum Tanjung Batu juga ada 3, ya, 3 ini yang sampai hari ini sudah terselesaikan menyusunnya, sudah berproses untuk bagaimana dari dana yang sudah kita alokasikan akan kita berikan, kita kucurkan. Namun demikian kita juga mengalami kesulitan karena transfer dana pusat, transfer dana provinsi juga mengalami hambatan, adanya keterlambatan, adanya pengurangan yang juga ini berimbas kepada program-program yang akan kita lakukan, program pembangunan yang sedang kita rencanakan. Mungkin dalam perubahan anggaran ini akan terjadi refocusing dan penerapan berbagai kegiatan-kegiatan. Kalau bicara tentang PAD, alhamdulillah PAD kita mencapai, artinya
dari satu sisi kita mendapatkan, tetapi dari transfer pemerintah pusat yang menjadi andalan kita itu sangat jauh terjadi pengurangan, dan bukan kita saja, seluruh kabupaten kota, seluruh provinsi mengalami hal yang sama, karena juga negara sedang mengalami kesulitan tentang bagaimana kekuatan fiskal, kekuatan bagaimana penerimaan negara akibat COVID ini, yang berimbas tentunya transfer dana pusat ke daerah itu mengalami pasti adanya pengurangan. Kemudian kebijakan pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah, di mana daerahlah yang harus menganggarkannya dengan dana transfer yang diberikan. Salah satu tentu dari jauh kita, itu tadi yang saya ceritakan. Pak, musim ini semua OPD kena? Seluruhnya tanpa kecuali. Termasuk kesehatan nih? Kesehatan tidak, kesehatan malah ditingkatkan tadi kan, yang kesehatan itu malah ditambah karena untuk penanganan tentang COVID. Kalau untuk itu Pak, untuk UMKM sama tenaga kerja tadi itu anggarannya akan diupayakan untuk Saya upayakan agar jangan sampai direduksi, karena itu harus kita berikan perhatian, karena itu salah satu sebenarnya program untuk penanganan COVID agar jangan terjadi pengangguran, memberikan pelatihan bisa bekerja. Itu salah satu juga program PEN kita, program ekonomi secara nasional. Untuk pelatihan kerja sebenarnya pihak swasta sudah melakukan, ya, seperti SEPER dengan Asosiasi Pengelas Indonesia API. Mereka juga melakukan pelatihan pada anak-anak kita, anak sekolah kita di SMK Kundur, SMK Babala ini, dan insya Allah mereka tamat ini, mereka akan siap untuk diterima di perusahaan-perusahaan, khususnya SEPER. Karena apa? Kita bicara tentang pembangunan yang berkeadilan. Ya kan, yang berkeadilan artinya kita harus melakukan pemerataan. Berarti adil kita. Daerah yang besar mendapat besar, daerah yang kecil mendapat kecil. Merata bukan harus sama. Merata belum tentu adil. Tapi kalau adil pasti merata adil. Ya kan? Jadi daerah-daerah seperti Ungar, Durai, Belat, Selat Gelam, Sugi Besar yang akan dilakukan ini sampai hari ini untuk infrastrukturnya masih sangat jauh. Oleh karena itu kita akan alihkan. Yang dulu kita terkonsentrasi di Moro, yang dulu kita terkonsentrasi di Pulau di Buru, daerah mana tadi Tanjung Hutan, Tanjung Batu Kecil, itu sebagian akan kita alihkan ke sana. Realisasinya kapan? Ya mulai sekarang ini kan dah mulai ini. Sudah mulai. Tinggal sekarang tergantung kemampuan kekuatan anggaran kita. Ya kan, kekuatan anggaran kita. Dengan anggaran seperti sekarang ini juga kita mengalami hal yang sangat sulit. Menyangkut dengan gaji pegawai, tunjangan pegawai, gaji para honorer, tenaga harian lepas, itu juga menjadi persoalan nantinya, dan kami akan bahas bersama dengan ketua dan anggota DPRD Kabupaten Karimun tentang kebijakan APBD kita, khususnya di APBD perubahan yang kita lakukan. Pak, hari ini PPKM itu berakhir, Pak? Ya. Sampai hari ini kita belum masih menunggu apa keputusan yang disampaikan pemerintah pusat tentang PPKM level 4. Kita PPKM level 3, ya, level 3. Tetapi trennya bahwa untuk terkonfirmasi positif itu belum menurun. Ya, hari ini saya laporkan yang positif ada 263, dan hari ini dan semalam itu ada yang keluar hasil PCR di BTKN itu lebih dari 100 yang positif. Nah, itu akan dikurangi seberapa yang sembuh, berarti itu akan tambah. Saya yakin di hari ini akan naik dari 263 mencapai 300 lebih. Jadi kita Karimun belum dalam situasi yang aman. Yang perlu kita jaga sekarang adalah apa? Rumah sakit jangan penuh, ya, jangan penuh sehingga tingkat keluar kita itu bisa terkendali. Kalau rumah sakit sudah penuh, berarti ini akan terjadi kerawanan, khususnya tingkat kematian akan tinggi. Oleh karena itu isolasi mandiri yang dimintakan oleh masyarakat hendaknya betul-betul mereka taati, hendaknya betul-betul diawasi. PPKM merada di RT RW, begitu juga di kelurahan dan desa, awasi. Kalau desa saya tidak khawatir, mereka dengan dana desa sudah tangan. Tapi di kelurahan hari ini banyak, ya, yang isolasi mandiri tapi tidak
tidak apa? Bukan tidak terawasi, tidak komitmen lah, ya, tidak patuh, sehingga mereka banyak juga yang keluar. Padahal pada saat kita tracing keluarganya, baik kita sudah lakukan rapid antigen positif, otomatis isolasi. Ada yang rapid antigennya negatif, tapi dia kontak erat, mereka sebenarnya harus juga isolasi. Ini yang terjadi. Karena itu saya berharap bantu kami dari media-media ini tentang bagaimana untuk propaganda tentang masalah COVID ini, agar masyarakat lebih patuh. Dan tadi pagi saya baca kiriman dari Pak Kapolres akan terjadi gelombang ketiga katanya. Menurut pandangan WHO ini juga akan mengkhawatirkan kita. Ya mudah-mudahan kita berdoa lah. Jadi tadi ada 5M ditambah 1D. Terakhir itu adalah doa. Nah, tadi malam Pak Presiden doa bersama, sampaikan ada 5M dan 1D. Mari terakhir adalah berdoa, kita tawakal. Tapi yang penting sekarang ini kita ikutilah apa yang disarankan pemerintah. Pak, berdasarkan pemeriksaan kesehatan, Pak, varian Delta belum apa? Dari hasil yang kita kirim, sampel yang kita kirim itu memang belum dijumpai, tapi sampel hanya berapa persen? Apakah itu bisa mewakili dari sekian? Tapi kita bersyukur bahwa yang kita kirim itu dan berdoa lah jangan ada. Sedangkan tak ada dah tinggi macam ini, apalagi ada kan? Ya. Ada rencana nambah pusat karantina, Pak? Pusat karantina kita lihat kalau dia terus bertambah, terus harus kita tambah. Tapi kalau memang terkendali, walaupun naik turun seperti ini belum perlu kita tambah. Yang penting sekarang rumah sakit, tempat tidur rumah sakit itu yang paling penting harus kita siapkan. Kemudian masalah obat-obatan, masalah oksigen itu harus kita siapkan. Itu yang paling penting. Pak, satu lagi Pak, untuk terkait PPKM Mikro Pak, seandainya tidak diperpanjang Pak, untuk pelaku perjalanan itu Pak akan kembali menggunakan surat kesehatan atau seperti apa Pak? Saya belum bisa membuat kebijakan sendiri selagi belum keluar kebijakan pusat dan kebijakan dari provinsi. Ya kalau memang kebijakan provinsi sudah keluar nantinya, ya kita mungkin akan buka. Tapi ingat, di posisi Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau di urutan 22, terjadi penurunan. Dulu posisi 7, sekarang di posisi 22. Di Provinsi Kepulauan Riau, kita di urutan kelima. 1 Kota Batam, 2 Kota Tabanan, 3 Bintan, 4 adalah Natuna, kelima adalah kita. Baru terakhir adalah Lingga dan Anambas.